juga untuk aktifkan lonceng untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang termokimia bagian ke-6 tentang penentuan delta H berdasarkan hukum Hess. Penentuan delta H berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess disebut juga dengan hukum penjumlahan kalor. Pada tahun 1840, Henry Germain Hess dari Jerman menyatakan perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Ya. Penerapan hukum Hess dapat dijelaskan dalam contoh reaksi berikut. Ya. Reaksi pembakaran karbon yang membentuk CO2 dapat berlangsung dalam 1 tahap, ya, berarti cara langsung, dan dapat juga dengan 2 tahap, berarti cara tidak langsung. Ya, cara 1 tahap, karbon ya plus O2 menghasilkan CO2, ya, ini kita anggap delta H1, ini nilainya adalah min 394 kJ. Sedangkan dengan yang cara 2 tahap, karbon plus O2 tidak langsung menjadi CO2, tetapi menjadi CO plus setengah O2 dulu. Nah, kita anggap delta H2 di sini, nah, nilainya adalah min 110 kJ. Nah, CO plus setengah O2 baru menjadi CO2. Ya. Ini kita anggap delta H3, nilainya adalah min 284 kJ. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya. Nah, yang sama ya, sisi sebelah kanan ya, sebelah kanan tanda panah dan sisi sebelah kiri sebelum tanda panah itu bisa kita hilangkan. Yang sama ya, di sini CO gas, sini juga CO gas, kita coret ya. Kemudian yang setengah O2 juga dengan setengah O2 kita coret. Baru sisanya kita yang kiri dengan di kiri diletakkan di sebelum tanda panah, yang di kanan diletakkan di setelah tanda panah. Kita jumlahkan ya, berarti dapat seperti ini. C plus O2 menghasilkan CO2, delta H-nya juga kita jumlahkan. Ternyata delta H-nya juga menghasilkan min 394 kJ. Nah, berarti dengan cara 1 tahap, dengan cara 2 tahap ternyata memperoleh nilai yang sama ya, yaitu nilainya min 394 ya. Berarti diperoleh delta H yang sama gitu ya. Nah, secara matematis dapat dituliskan delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Ya. Nah, ini hukum Hess-nya ya. Berarti jika suatu reaksi, untuk mengingatkan kembali ya, jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Oke. Kita lihat di sini hukum Hess dapat dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Nah, diagram siklus untuk reaksi pembakaran karbon pada contoh di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini karbon ditambah O2 itu akan menghasilkan CO2. Nah, ini berarti tahapan yang secara langsung. Ya. Nah, ini delta H1-nya dianggap nilainya adalah min 394 kJ. Kemudian, karbon ditambah O2 itu ternyata tidak langsung menjadi CO2 ya, ternyata menjadi CO plus setengah O2 ya. Di sini delta H2-nya adalah min 110 kJ ya. Nah, baru setelah itu menjadi CO2. CO plus setengah O2-nya baru menjadi CO2 dengan delta H3 min 284 kJ. Nah, di sini kita harus menentukan mana keadaan awal dan keadaan akhir ya. Nah, keadaan awalnya ini ya. Kita lihat di sini ya. Ini keadaan awal. Nah, keadaan akhir ini lihat tanda panahnya menuju semua ke sini ya. Keadaan awal ini bermulanya dari sini ya kan? Nah, bisa dilihat ya perbedaan antara keadaan awal dengan keadaan akhir ya. Keadaan akhir semua tanda panahnya akan menuju ke sini, keadaan akhir. Ya, ini keadaan awal ya. Bisa dibedakan ya. Nah, jadi kalau ini kan belum ujungnya, ini belum ujungnya, jadi belum selesai. Nah, selesainya di sini. Ujungnya adalah di keadaan akhir ya. Ini bukan keadaan akhir, inilah keadaan akhirnya.
Jelas ya? Bedakan antara keadaan awal dengan keadaan akhir. Jadi kunci juga untuk menentukan mana keadaan awal dengan keadaan akhir. Oke, nah keadaan awal langsung menjadi keadaan akhir itu adalah yang secara langsung. Nah, sedangkan yang ini adalah yang secara tidak langsung. Jadi melalui dua tahap, itu secara tidak langsung. Dalam hal ini dua tahap ya, melalui delta H2 dan delta H3. Gitu ya. Oke, mudah ya diamati ya. Oke. Nah, delta H secara langsung, ini yang delta H secara langsung, itu sama dengan delta H secara tidak langsung. Nah, bagaimana secara matematisnya? Secara matematisnya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Itu nilainya sama ya. Oke. Nah, min 394 kJ sama dengan min 110 kJ plus min 284 kJ. Ini adalah diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Oke, kita lanjutkan. Diagram tingkat energi untuk reaksi pembakaran karbon pada contoh di atas adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah penggambaran diagram tingkat pembakaran karbon dengan tingkat energi. Ya, di sini karbon plus O2 itu menghasilkan secara langsung menghasilkan CO2. Nah, ternyata di sini ada karbon ditambah O2 itu tidak langsung menjadi CO2 tetapi menjadi CO plus setengah O2 dulu. Nah, ini yang secara langsung, ini yang secara tidak langsung ya, prosesnya begitu. Nah, ini yang keadaan awal mana? Ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Bisa ya dilihat ya perbedaannya. Oke. Ini delta H1 min 394, delta H2-nya min 110 kJ. Ini delta H3-nya min 284 kJ. Ini berarti keadaan awal, ini keadaan akhir. Nah, berarti sama dengan yang tadi ya, delta H secara langsung sama dengan delta H secara tidak langsung. Delta secara langsung yang mana? Ini yang langsung. Dari keadaan awal langsung menjadi keadaan akhir. Itu berarti delta H1-nya. Nah, delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Gitu ya. Nah, min 394 kJ sama dengan min 110 kJ plus min 284 kJ. Oke. Kita lihat contoh soal ya. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, nah ini dalam penerapan hukum Hess untuk menyelesaikan soal ada beberapa aturan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, reaksi harus disusun sehingga menghasilkan reaksi yang ditanyakan delta HR-nya. Jadi harus dilihat, harus disesuaikan dengan yang ditanyakan gitu ya. Kemudian ketika persamaan reaksi dibalik, reaktan menjadi produk, produk menjadi reaktan. Nah, tanda nilai deltanya harus dibalik. Kalau nilainya tadinya positif, ya menjadi negatif. Atau sebaliknya, gitu ya. Oke, yang ketiga, substansi yang dihilangkan dari kedua sisi persamaan reaksi harus dalam fase yang sama. Maksudnya kalau gas ya harus sama, yang dicoret itu harus yang dalam fase gas juga. Atau dalam bentuk solid, ya harus dalam bentuk solid juga, gitu ya. Oke, yang keempat, jika semua koefisien dari suatu persamaan reaksi dikali atau dibagi dengan faktor yang sama, maka nilai delta H reaksi tersebut juga harus dikali atau dibagi dengan faktor tersebut. Jadi kalau persamaan reaksinya dikali ya dengan suatu bilangan, maka delta H-nya juga harus dikali dengan bilangan yang sama tadi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal. Nah, contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui perubahan entalpi untuk reaksi pembentukan CH4, CH2, dan H2O sebagai berikut. Ini adalah persamaan termokimianya. Nah, pertanyaannya, tentukan perubahan entalpi reaksi ya, CH4 gas tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas plus 2H2O. Jadi, ini persamaan reaksi yang diminta. Ini persamaan reaksi yang ditanyakan. Nah, persamaan termokimia yang ada ini kita ubah-ubah ya, apakah dibalik, apakah dikali atau dibagi ya, dan seterusnya. Kita jawab ya. Oke. Ini yang diminta ya. Ini saya beri tanda ini untuk mempermudah. Oke, diberi warna. Oke, kita lihat ya. Nah, susun sedemikian rupa 3 persamaan yang diketahui agar dihasilkan persamaan reaksi sesuai yang ditanya. Jadi maksudnya ini diubah-ubah tadi, disusun sesuai supaya dapat hasil yang ini, disesuaikan dengan hasil yang diminta
gitu ya. Nah, persamaan reaksi satu diapakan? Nah, persamaan yang satu diapakan? Kita lihat, yang diminta di dalam soal CH4 itu ada di kiri, sedangkan di dalam persamaan termokimia yang pertama nih, persamaan reaksi yang pertama nih, CH4-nya ada di kanan. Maka persamaan reaksi yang pertama harus dibalik supaya CH4-nya ada di kiri, maka dibalik. Kalau dibalik, delta H juga harus berubah. Kalau ini nilainya negatif, nanti nilainya menjadi positif setelah dibalik, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, nih, yang kedua diapain? Nah, diapakan? Nah, ternyata CO2-nya, ya, CO2-nya ternyata kan sama-sama di kanan nih, maksudnya ini yang ada itu di kanan, yang diminta di kanan. Ya sudah, berarti tetap. Gitu ya, tetap karena supaya CO2 tetap di kanan. Nah, sekarang yang persamaan reaksi yang ketiga diapakan? Nah, ini yang diminta 2H2O, yang ada cuma 1 H2O-nya. Maka persamaan yang ketiga kita kali 2, dikali 2 agar dihasilkan 2H2O gitu ya. Nah, ini kondisi yang sudah dibalik. CH4 jadi ada di sebelah kiri. Nah, ini dibalik. Kalau dibalik berarti delta H-nya tadi jadi dari negatif menjadi positif. Nah, yang ini tetap ya, berarti tidak ada perubahan. Nah, yang ketiga dikali 2. Ya, dikali 2 supaya menjadi 2H2O. 2H2, tadinya kan H-nya 1, ini H2-nya 1. Dikali 2 berarti jadi 2H2. Setengah O2 dikali 2 jadi O2. H2O dikali 2 jadi 2H2O. Nah, delta H-nya juga harus dikali 2, yaitu min 572. Setelah itu diapakan? Dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, nah ini yang sisi yang sama, maksudnya sisi yang berlawanan kalau ada yang sama kita coret ya, karena bisa saling menghabiskan, bisa saling menghilangkan ya. Berarti C dengan C kita coret ya, sama-sama solid kan. Nah, kemudian apa lagi yang dicoret? Nah, ini 2H2 gas, dua-duanya 2H2 gas kita coret ya kan. Baru sisanya kita jumlahkan. Nah, ini kita lihat O2 sama O2 sama-sama di sisi sebelah kiri sebelum tanda panah. Diapakan? Dijumlahkan kalau dalam sisi yang sama. Kalau dalam sisi yang berbeda baru saling menghilangkan gitu ya. Berarti kita tuliskan ya. CH4 ditambah 2O2 hasilnya adalah CO2 plus 2H2O gitu ya. Nah, ini juga dijumlahkan. Gimana? Delta H sama dengan plus 75 ya, ditambah min 394 ditambah min 572 kilojoule. Hasilnya min 891 kilojoule gitu ya. Oke. Contoh soal yang kedua di sini, perhatikan diagram siklus berikut. Nah, ini soal seperti ini. Di sini ditanya delta H dalam X kilojoule. Ditanya ini berapakah gitu ya. Nah, kita harus tahu kondisi awal mana dan kondisi akhir yang mana. Kalau seperti ini mana yang kondisi awal? Ya, kondisi awal kita lihat yang ini. Nih, lihat nih yang ini kan, ya. Nah, yang ini yang akhir gitu ya. Nah, kita bahas saja ya. Oke, kita lihat. Ini saya salin ya, seperti ini. Kita tentukan dulu, ini sebagai delta H1, ini sebagai delta H2, ini sebagai delta H3. Setelah itu kita tentukan mana awal, mana akhir. Ini sebagai keadaan awal. Ya, bisa bedakan ya. Nah, ini semua kan berawal dari sini. Gitu ya. Ini berarti sebagai awal. Ini sebagai akhir, kondisi akhir. Lihat, panahnya semua menuju ke sini. Kalau ini kan belum selesai, belum berakhir. Artinya akhirnya ada di sini, ujungnya ada di sini gitu ya. Berarti posisi 2SO3 ini adalah kondisi akhir. Bedakan ya antara awal, ini awal tuh dilihat ya, diperhatikan, ini kondisi akhir gitu ya. Nah, ini berarti kalau yang secara langsung itu yang dari ini zat-zat yang dari awal ya, kondisi awal langsung menjadi kondisi akhir ya, keadaan akhir. Ini adalah secara langsung. Nah, secara tidak langsung ini ya kan tahapannya ada tahapan. Nah, ini yang secara tidak langsung gitu ya. Karena delta H secara langsung ya, itu harus sama dengan delta H secara tidak langsung. Delta H secara langsung berapa? Apa di situ? Delta H
1. Secara delta H secara tidak langsung yang mana? Yaitu delta H2 ditambah delta H3 gitu kan. Nah, ini secara matematisnya seperti ini. Delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, nilainya gimana? Tinggal dimasukkan ke datanya ya kan. Delta 1 min 790 kJ, delta H2-nya sama dengan min 593 kJ plus X kilojoule. X bisa dicari nggak? Bisa, ya kan? Berarti X ketemu nilainya adalah min 197 kilojoule, gitu ya. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, ini dalam bentuk diagram tingkat energi. Nah, pertama-tama nih kalau soal kayak gini, tentukan tadi mana awal, mana akhir. Mana coba yang awal? Ayo, yang di atas, yang di tengah, atau yang di bawah. Dilihat tanda panahnya ya. Tanda panahnya berawal semua dari sini nih. Nih, berarti dari sini berarti ini adalah kondisi awal. Kondisi akhirnya yang mana? Yang ini atau yang di tengah? Ayo yang di mana? Nah, ini yang akhir itu yang NO2 ya. Karena panahnya semua menuju ke sini, ya kan? Nih, panahnya semua menuju ke sini. Nah, ini belum selesai ini artinya dia belum akhir ini. Ini adalah yang akhir gitu ya. Saya jelaskan ya. Oke, kita jawab. Nah, ini saya ulang. Nah, ini saya pertegas bahwa ini kondisi yang yang langsung ya, dari setengah N2 plus O2 itu langsung menghasilkan NO2. Nah, ternyata setengah N2 plus O2 itu tidak langsung menjadi NO2, tapi ternyata menjadi NO plus setengah O2 dulu, baru menjadi NO2 gitu ya. Nah, ini kondisi awal ya kan, keadaan awal. Yang ini adalah keadaan akhir. Jangan kejebak ya. Kondisi akhirnya atau keadaan akhirnya ternyata di sini adalah NO2 gitu ya, jangan salah. Nah, berarti yang secara langsung yang mana? Secara langsung pasti dari yang langsung dari awal ke langsung ke yang akhir itu adalah secara langsung ya. Secara langsungnya berarti ini gitu ya. Nah, secara yang tidak langsung mana? Ini. Nah, ini secara tidak langsung gitu loh. Ini yang biru-biru, ini yang berwarna biru, ini panah biru. Ini secara tidak langsung gitu ya. Berarti tadi kan delta H ini berarti ya, ini yang langsung, ini yang tidak langsung. Nah, berarti kan tadi delta H secara langsung itu sama dengan delta H secara tidak langsung. Nah, delta secara langsung yang mana nilainya? Delta H1. Yang ditanyakan delta H2 nih. Nah, yang ini delta H1 secara langsung. Nah, sama dengan delta H yang secara tidak langsung adalah delta H3 ditambah delta H2, ya kan? Nah, kemudian, karena yang ditanya delta H2, kita pindah ruas, ya. Berarti delta H2 sama dengan delta H1 ya, dikurang delta H3, gitu ya. Masukkan deh nilainya, ya kan? Nah, delta H1 berapa? Delta H1 adalah plus 33,88. Kemudian delta H3-nya berapa? Delta H3-nya adalah, kan ini tadi min, ya kan? Nah, ini kan tinggal masukin aja persamaan reaksinya. Delta 1 min delta H3, ya udah. 33,88 dikurang min 90,5 hasilnya adalah negatif atau min 56,49 kilojoule. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.